Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nurdiantik, Prodi Tadris Matematika semester 4 IAIN Kediri. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan kognitif menurut teori Vygotsky. Siapakah gambar ini? Ya, pasti tidak asing di telinga kalian. Beliau adalah Vygotsky, lahir di kota Saris, Rusia, tepatnya pada 17 November 1896 dan wafat pada tahun 1934, di mana beliau ini dapat menghasilkan pemikirannya di dunia psikologi, sering mendapatkan rintangan oleh pemerintah Rusia. Beliau merupakan pengagum pijat, namun beliau tidak setuju dengan pandangan Piaget mengenai anak yang menjelajahi dunianya sendirian dan membentuk gambaran realitas batinnya itu sendiri. Selanjutnya, teori Vygotsky mengenai gambaran perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Vygotsky memfokuskan bagaimana proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan manusia seperti bahasa, sistematika, dan alat-alat ingatan. Vygotsky juga memfokuskan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan dibimbing dari orang-orang yang sudah terampil dalam bidang tersebut. Selanjutnya, Vygotsky mengembangkan 3 konsep dalam teorinya. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Yang kedua, kemampuan kognitif yang dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologi untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Teori Vygotsky mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif, yang berarti pengetahuan didistribusikan di antara orang dan lingkungan, yang mencakup objek, artefak, alat, buku, dan komunitas tempat orang yang sedang berinteraksi dengan orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan kognitif berasal dari situasi sosial. Vygotsky mengemukakan beberapa ide tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. Ini merupakan serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh anak secara sendirian, tapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Untuk memahami batasan ZPD anak, terdapat batasan atas, yaitu tingkat tanggung jawab atau tugas tambahan yang dapat dikerjakan anak dengan bantuan instruktur yang mampu. Diharapkan pasca bantuan ini, anak tak kalah melakukan tugas sudah mampu tanpa bantuan orang lain. Dan batas bawah yang dimaksud adalah tingkat yang dapat dipecahkan masalahnya oleh anak itu sendiri. ZPD menurut Vygotsky menunjukkan akan pentingnya pengaruh sosial, terutama pengaruh instruksi atau pengajaran terhadap perkembangan kognitif anak.